Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV plasma Samsung 43 in, yang mana kerusakan dari TV ini adalah protek kedap-kedip. Untuk itu saya akan coba tes terlebih dahulu kerusakan dari TV ini. Nah, ini pada saat saya aliri sumber, saya coba hidupkan. Di sini lampu indikatornya cenderung kedap-kedip saja dan tidak nampak rester sama sekali. Jadi ini mungkin terjadi masalah pada unit TV. Nah, ini ya, tidak ada tampilan gambar sama sekali dan lampu indikator selalu kedap-kedip. Baik, saya coba cabut dulu sumbernya. Jadi kerusakan TV plasma ini kita akan coba cek sama-sama apa kerusakannya ya. Baik, di belakang sini kita bisa lihat untuk jenis model TV-nya. Di sini kita bisa lihat untuk model TV-nya adalah PS43F 4500 AM. Ya, ini adalah TV plasma 43 in. Ya, mereknya Samsung, dan kita akan coba bongkar saja TV ini untuk melakukan proses perbaikan TV plasma. Di sini ada beberapa baut dan skrup yang harus kita buka untuk melihat pada bagian komponen dalamnya, sehingga kita akan lebih mudah ya. Di sini ada soket AC cord-nya, kita coba lepas ya. Kemudian saya akan coba bongkar dulu unit ini. Oke, setelah seluruh skrup terlepas, di sini saya tinggal mencoba melepas kap bagian tameng belakangnya ini. Oke, sudah terlepas. Di sini sudah nampak isi dalam dari TV plasma ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba jelaskan. Di sini terdapat blok power supply yang sudah menyatu dengan blok ZSUS ya. Nah, ini blok power supply-nya seperti ini, sudah menyatu dengan blok ZSUS-nya. Kemudian di bagian bawah terdapat blok mainboard. Nah, di sini blok mainboardnya sudah menyatu dengan blok T-con, karena di sini tidak terdapat blok T-con sendiri ya. Kemudian di sini terdapat blok Y-main atau Yesus, dan sudah menyatu dengan blok buffer ya. Jadi kategorinya untuk tipe plasma ini sudah onboard ya, menyatu sebagian blok. Yang seharusnya ada 6 blok, di sini terdapat 3 blok saja. Baik, untuk proses perbaikan saya coba pasang dulu soketnya ya. Kita akan coba tes tegangan-tegangan yang wajib pada TV plasma ini. Mungkin kita bisa lihat di tabel panel sini. Untuk tegangan VA 58 volt, sedangkan VS-nya 208. Nah, untuk tegangan-tegangan itu bisa kita ukur di pin. Di sini ada pin VS dan pin VA, yang mana tegangan tersebut harus wajib hadir ya. Jadi langkah pertama kita harus coba cek poinnya tersebut, yang mana tegangan-tegangan tersebut wajib harus ada. Oke, saya coba siapkan multitester terlebih dahulu supaya kita bisa lihat sama-sama berapa tegangan pada pin VA dan pin VS. Nah, ini probe negatifnya saya coba letakkan di body ya.
Oke, saya coba hidupkan dulu TV-nya dan coba saya ukur dulu untuk tegangan VS atau VA-nya ini. Kita lihat. Nah, ini tegangan VS ya. Saya coba ukur dan ini VA-nya. Nah, kita akan coba ukur berapa tegangan VA dan VS. Oke, saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat sama-sama berapa tegangannya ya. Oke, saya coba berikan sumber dan coba kita lihat. Oke, di sini nampak tadi tegangannya 207 volt ya untuk tegangan VS-nya dan perlahan turun. Nah, ini sesaat tadi sempat hadir tegangannya. Oke, saya coba ukur lagi tegangan VA, coba. Oke ya, saya coba ukur tegangan VA-nya berapa ini. Oke, di sini tegangan VA sesaat tadi 57 volt ya. Jadi untuk tegangan VA dan tegangan VS hadir ya sesaat, dan kita bisa lihat di sini lampu indikator pada blok T-con ya kedap-kedip namun tidak stabil ya. Memang sepertinya ada masalah, entah itu di blok Z atau blok Y. Kita harus bisa simpulkan untuk kerusakan seperti ini mungkin kita mengarah ke blok Y main ya. Oke, saya coba cabut dulu sumbernya. Di sini untuk blok Y main terdapat soket-soket yang harus kita lepas karena di sini ada transistor MOSFET IGBT ya yang harus kita cek satu persatu. Biasanya sering terjadi kerusakan pada MOSFET IGBT. Nah, di sini sebelumnya saya coba lepas dulu soket fleksibel yang menuju ke buffer. Nah, ini kita harus open ya semuanya supaya bisa melepas board ini. Oke, saya coba lepas satu persatu ya fleksibel pada blok buffer ini. Jadi untuk tipe plasma ini buffer dan Y-nya sudah menjadi satu. Oke, seluruh soket fleksibel buffernya sudah terlepas dan di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Nah, ini pastikan untuk pengencang bautnya ini jangan sampai tertinggal. Oke, sudah terlepas dan di sini kita bisa dengan mudah melepas blok Y-main. Nah, seperti ini blok Y-mainnya. Nah, ini blok Y-mainnya seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini masih ori ya, belum ada di repair sama sekali blok Y-mainnya ini. Dan coba kita perhatikan komponen-komponen apa saja yang kira-kira mencurigakan, bisa kita amati terlebih dahulu. Dan mungkin nanti kita akan coba lakukan pengecekan secara manual. Di sini ada
MOSFET IGBT dan dioda yang harus kita cek. Nah, ini sini juga IGBT, dioda. Kita harus lakukan pengecekan semua. Di sini ada IC buffer ya. Dan mungkin kita akan coba cek juga. Baik, untuk melakukan proses pengecekan pada Yemain di sini, kita bisa menggunakan multitester analog, yang mana kita coba tes secara tanpa melepas komponen terlebih dahulu ya. Apakah ada komponen yang sekiranya short di bagian blok Yemennya ini. Oke, langkah awal kita coba cek dulu di kapasitor ini. Yang paling besar ini adalah kapasitor tegangan VS, yang mana di sini tidak boleh terjadi short sama sekali ya. Oke, coba kita kalibrasi terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita ukur bagian kapasitornya ini, apakah terjadi short. Nah, di sini saya coba ukur secara sederhana terlebih dahulu. Kapasitornya tidak ada masalah ya untuk VS. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita coba cek satu persatu untuk transistor IGBT-nya ini. Nah, di sini apakah terjadi short? Oke, sepertinya di sini normal ya, tidak saya temui gejala short pada transistor IGBT. Oke, jadi kita harus pastikan terlebih dahulu satu persatu di mana letak masalahnya ini. Apabila di sini sudah kita temukan ada short transistor IGBT-nya, maka kita sudah tahu permasalahannya di sekitaran itu saja. Oke, untuk sebagian transistor sudah kita cek. Di sini ada dioda dan IGBT. Kita juga harus lakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, oke, belum saya temukan gejala-gejala short pada sirkuit ini. Nah, di sini juga saya coba ukur. Ya, untuk diodanya juga normal ya. Sepertinya tidak ada masalah. Mungkin nanti untuk lebih yakin lagi ya, mungkin kita bisa lepas saja. Jadi kita ukur secara terpisah di board ini. Oke, di sini ada MOSFET IGBT dan dioda. Bisa kita coba ukur apakah short ya. Oke, sepertinya tidak ada short juga. Kemudian diodanya di sini juga normal ya. Jadi sampai saat ini saya belum menemukan di mana ya permasalahannya. Untuk kapasitor normal dan MOSFET IGBT dan dioda juga nampak sepertinya normal. Alangkah baiknya mungkin bisa kita lepas saja secara terpisah dari mainboard. Oke, saya coba lepas dulu untuk mengukur secara lebih detail, mengukur MOSFET IGBT ini apakah memang benar tidak ada masalah. Nah, di sini saya coba open seluruh kaki pin pada MOSFET IGBT dan dioda.
serta heatsinknya. Oke, setelah itu kita bisa coba lepaskan dari bot. Nah, ini saya akan coba ukur satu persatu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara mengukur ya MOSFET IGBT ini. Apakah memang betul-betul baik kondisinya atau rusak ya. Nah, di sini ada dioda dan MOSFET IGBT ya. Ini adalah blok shutdown dan sebelahnya adalah blok shut up. Oke, di bagian shutdown di sini terdapat dioda RFUS10. Nah, ini dioda transistor. Kemudian di sampingnya di sini ada MOSFET IGBT 30N43P. Kemudian di sampingnya ada dioda RFU20. Lalu di bagian source up di sini terdapat MOSFET IGBT 30J127. Nah, ini ada 4 set ya. Sama semua. Oke. Selanjutnya kita akan coba ukur. Nah, ini kita coba gunakan skala 1 kilo untuk mengukur MOSFET IGBT ini apakah memang betul-betul normal atau setengah short ya. Dan cara mengukur MOSFET IGBT di sini kita akan coba sama-sama belajar. Kita mulai dulu ya dari bagian shutdown. Nah, di sini ada dioda. Untuk pengukuran transistor dioda kurang lebih sama saja. Di sini probe positif ketemu positif dan negatif. Coba kita balik. Apabila bolak-balik ada hambatan berarti rusak ya. Oke, tidak ada hambatan dan ini ada hambatan berarti bagus ya. Kemudian untuk pengukuran MOSFET IGBT ini yang gate-nya ini negatif, kita coba ukur tidak ada hambatan. Kemudian negatifnya kita arahkan ke drain. Nah, ini ada hambatan. Lalu untuk probe positifnya coba kita arahkan ke gain dan hambatan hilang ya. Dan kita balik, positifnya di drain, ada hambatan ya, ada hambatan. Oke, sepertinya bagus. Jadi cara mengukurnya begini. Probe negatif di gate dan ini kita coba ukur drain dan source-nya tidak ada hambatan. Dan apabila negatifnya kita letakkan di drain, ini ada hambatan. Dan bisa kita suntikkan positifnya di gate, hambatannya hilang ya. Dan kita balik, ada hambatan ya. Bagus ya, sama urutannya begini ya. Jadi mengukur MOSFET IGBT sedikit berbeda ya dengan mengukur transistor. Di sini ada fungsi seperti buka tutup pada kaki gate-nya ini ya. Pada saat probe negatif di drain ada hambatan dan bila kita suntik hambatannya hilang ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat mengetahui yang mana IGBT yang bagus masih sehat seperti ini kondisinya. Oke, tidak ada sama sekali ya short circuit ya. Berarti di blok source up-nya ini IGBT-nya mantap. Tidak ada masalah dan di sini diodanya serta IGBT juga mantap di shutdown ya. Tidak ada masalah. Jadi apa ya kerusakan dari TV ini? Untuk di blok Y-Mine ini tidak ada masalah di
MOSFET IGBT. Dan untuk kerusakan seperti ini, sepertinya ada tanda-tanda kecerahan gampang ya. Karena untuk transistor IGBT-nya tidak ada mengalami short, berarti kemungkinan kita harus cek di bagian kapasitor keramiknya ini ya. Kapasitor keramik, mungkin milarnya kita harus cek semua. Pastikan dari fisik ya, mungkin dari fisik ataupun kita lakukan pengukuran apakah terjadi short ya. Jadi yang pasti untuk MOSFET IGBT-nya aman, mungkin ada komponen lainnya yang menyebabkan kerusakan. Nah, ini saya coba ukur ya, keramiknya bagus ya, tidak ada masalah di sini. Oke, jangan menyerah. Kita cari lagi yang lain. Di sini kita coba ukur, bagus ya, tidak ada masalah. Jadi kita harus teliti ya, betul-betul. Satu persatu mungkin kita coba ukur apakah keramik milarnya ini rusak. Oke, sini juga aman, masih belum kita temukan masalahnya. Coba diukur sini. Nah, oke, di sini kita lihat untuk keramiknya mengalami short di sini. Ya. Oke. Coba kita tandai dan coba kita ukur yang lainnya. Oke, di sini juga short ya. Tidak ada hambatan sama sekali ya untuk dua keramik ini ya. Di sini kita mencurigai untuk jalur ini mengalami short. Namun kita harus koreksi lagi yang lain. Apakah masih ada yang short? Nah, di sini coba kita ukur. Ya, di sini juga short ya. Sepertinya ini paralel ya. Jadi di antara sekian keramik ini ada yang short. Tapi entah yang mana ya. Mungkin di sini atau mungkin di yang lain. Yang pasti kita sudah temukan titik terangnya. Ada kapasitor, mungkin kita bisa lihat dari fisik apakah ada yang terlihat hangus, gosong. Ya. Oke, di sini sepertinya nampak normal dari fisik. Coba kita lihat lagi betul-betul ya, kita cek. Oke, di sini kita coba lihat fisiknya, yang pasti biasanya terjadi pecah gitu. Oke, belum. Nah, di sini terlihat ada keramik yang terlihat cacat ya. Di sini sepertinya pecah ini. Nah, ini memang samar-samar tidak terlihat. Nah, kita harus teliti betul ya, teman-teman. Di sini ternyata terdapat keramik ya di sini, yaitu C5138. Oke, C5138 di sini mengalami kerusakan. Untuk itu saya akan coba lepas terlebih dahulu keramiknya ini untuk memastikan apakah memang benar ya biangnya ini. Oke, saya coba lepas terlebih dahulu. Nah, jadi ini hubungannya sih paralel. Jadi satu rusak mungkin kita ukur seperti banyak. Ya, di sini keramik milarnya nampak
angkanya adalah 102K ya, 1 kV. Nah, di sini terlihat nih retak ya, pecah. Dan mungkin saya akan coba ukur apakah memang betul short keramiknya ini. Ini keramik tegangan tinggi ya, karena sudah tegangannya 1 kV. Berarti cukup besar voltnya ini. Oke, saya coba ukur keramiknya. Oke ya, di sini short ya, tidak ada hambatan sama sekali ya. Oke, berarti fake ini masalahnya di sini. Dan ini bisa kita coba ganti ya. Mungkin harganya juga tidak terlalu mahal, kisaran 2.500 atau 3.000 ya. Jadi untuk itu kita pastikan lagi apakah ada lagi keramiknya yang mengalami kerusakan. Bisa kita ukur di keramik yang tadinya short di sini, apakah masih short ya. Oke, tidak short ya. Yang tadinya di sini short sekarang sudah normal. Dan mungkin kita jangan menyerah sampai di sini. Kita harus pastikan lagi apakah masih ada keramik milarnya ini yang mengalami short ya. Oke, tidak ada short. Dan di sini lagi kita cek. Tadi di sini short semua. Oke, tidak ada ya, normal. Jadi sepertinya hanya itu saja masalahnya. Di bagian keramik milarnya ini memang tadi short ya ini ya. Dan kita bisa lakukan pergantian, dan harganya juga tidak mahal, paling tidak sekitar Rp3.000 mungkin sudah dapat ya. Di sini saya coba lakukan pergantian. Saya memiliki keramik milar 102. Di sini saya ganti yang 2 kV, tidak ada masalah ya. Oke, saya coba lakukan pergantian saja. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita ukur untuk keramik yang kondisinya masih sehat, tidak short di sini. Nah, ini saya coba ukur. Ya, tidak short. Lalu yang rusak, nah ini ya, short ya. Tidak perlu kita gunakan lagi. Dan yang pasti masalahnya sudah ketemu. Di sini saya akan coba pasang ya. Pasang kembali keramik penggantinya ini. Oke, saya coba lakukan pergantian pada keramik ini. Nah, jadi untuk perbaikan TV plasma, kita harus betul-betul teliti komponen apa saja yang rusak. Yang biasa sering terjadi ya ini, keramiknya ini memang sering bermasalah. Kadang tidak nampak terlihat rusak, namun apabila kita lakukan pengukuran terjadi short. Lalu bisa kita cek pada MOSFET, IGBT, dioda, dan lainnya kita harus ukur ya. Baik, setelah terpasang saya coba pastikan lagi apakah masih ada short circuit. Dan nampaknya tidak ada ya, sudah normal ini. Oke, mantap. Selanjutnya dirasa
sudah yakin, kita bisa pasang kembali untuk MOSFET IGBT-nya ini pada posisinya. Nah ya, pastikan terpasang semua. Dan kembalikan saja, nanti kita akan coba lakukan penyolderan saja. Nah, ini dirasa sudah yakin karena memang di bagian MOSFET IGBT-nya tidak ada short dan diodanya pun juga tidak ada short. Jadi tidak ada permasalahan di blok sus up dan sus down ini. Baik, saya coba lakukan penyolderan terlebih dahulu untuk kaki-kaki pada MOSFET IGBT dan dioda ini. Nah, di sini kita coba lakukan penyolderan secara hati-hati dan jangan terburu-buru. Pastikan sudah terkoneksi semua ya. Karena untuk MOSFET IGBT ini sangat rentan apabila gate-nya itu tidak terpasang. Nah, bisa berakibat yang lain nanti. Oke, sudah terpasang semua dan mungkin kita bisa lakukan lagi pengukuran pada blok buffer. Nah, untuk mengetahui apakah IC buffer ini rusak, kita bisa gunakan skala 1 kilo dan kita bisa ukur di keramik milarnya ini apakah terjadi short. Ya, di sini apabila terjadi short, maka sudah pasti IC buffer itu rusak. Oke, ya, aman. Kemudian bisa kita ukur di sini juga. Ya, aman ya, tidak ada short juga nih di keramik milarnya ini. Oke, untuk rangkaian buffer tidak ada masalah ya, aman semua ini untuk IC-nya. Selanjutnya mungkin kita akan lakukan pengetesan saja bagaimana hasilnya. Saya akan coba pasang saja blok Y-main ini pada unit. Oke, saya coba pasang terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk proses perbaikan plasma Samsung ini terbilang cukup mudah sih sebenarnya, asalkan kita betul-betul teliti dan jangan tergesa-gesa ya. Pastikan betul-betul tidak ada hubungan short circuit pada blok ini. Kemungkinan untuk masalah kerusakan ini bisa kita atasi dengan mudah. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk soket-soket, semua soket terpasang ya, jangan sampai terlupakan, dan skrup baut harus terpasang semua. Jangan sampai ada yang tidak terpasang. Jadi betul-betul harus kita koreksi. Karena apabila soket salah satu saja tidak terpasang, takutnya akan terjadi masalah yang tidak kita inginkan. Oke, saatnya kita coba. Saya coba hidupkan dulu TV-nya. Di sini saya coba aliri sumber dan moga-moga TV ini normal. Oke, sudah lihat untuk lampu indikator pada T-Con-nya terlihat nampak stabil kedipnya ya. Oke, mungkin lebih pastinya bisa kita ukur apakah tegangan VA dan VS ini normal, tidak drop lagi atau turun. Nah, di sini saya coba lakukan pengukuran. Kita bisa lihat sama-sama hasilnya. Oke, di sini untuk pin VS-nya tegangannya 207 volt, stabil ya.
normal. Kemudian untuk tegangan VA di sini 57 atau 58 sesuai dengan plat tabel ya, 58 VA dan VS 208. Oke, kita intip hasilnya. Yes, raster sudah menyala ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada hubungan short pada blok ya. Mantap. Oke, jadi untuk proses perbaikan plasma 43 in ini saya rasa cukup ya. Sudah, saya akan coba lakukan penutupan. Dan baik teman-teman, setelah saya lakukan penutupan dan di sini saya akan coba lakukan tes terakhir. Saya akan coba aliri sumber dan saya hidupkan TV-nya. Oke, logo Samsung hadir dan pastikan raster menyala ya, sempurna, tidak ada cacat sedikit pun di sini. Untuk lebih yakin lagi, kita coba berikan media sinyal gambar. Di sini nampak saya berikan sinyal gambar, dan untuk suara dan gambar terlihat bening ya, mantap ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.